Selanjutnya pemirsa, seorang pria diringkus polisi usai membunuh teman yang ternyata jadi suami siri istrinya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, pemirsa, ini pelaku gelap mata membunuh lantaran memergoki sang istri berduaan dengan korban. Kurang dari 24 jam, tim Cita Satreskrim Polres Payakumbuh meringkus seorang pria berinisial FY di atas bus jurusan Payakumbuh Padang, Sumatera Barat. Diketahui FY merupakan pelaku pembunuh OC, seorang pria selingkuhan istrinya. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui peristiwa maut terjadi di daerah Situjuh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk ini terbakar cemburu saat memergoki istrinya bersama selingkuhannya di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Saat diperiksa, pelaku mengaku gelap mata mengetahui istrinya ternyata berselingkuh selama ia pergi bekerja di Pekanbaru dan menikah siri dengan korban yang juga merupakan teman sekampungnya. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ini seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ironis pemirsa, korban merupakan penyandang disabilitas. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa meringkus TM 58 tahun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya, MA, yang berusia 38 tahun yang merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Bilingbulu, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memperkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Dalam televisi ya. Oh, dalam televisi ya. Tamu atau orang keluarga? Dalam televisi ya. Dalam televisi ya. Oh, langsung kayak. Iya, itu si kalian anak ke. Ini masuk. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Nah, ini ada 4 ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang terbakar Senin dini hari tadi. Ya, pemirsa, ini kobaran api melalap 4 ruko tempat usaha warung makan, jasa sablon, dan penjual terpal di Jalan Lejen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat terbakar pada dini hari tadi. Ya, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun segera melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api diduga muncul dari salah satu ruko warung makan dan kemudian merembet ke ruko lain. Pasca kebakaran, pemirsa, sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam salah satu ruko. Sepasang suami istri yang merupakan lansia ini ditemukan tewas akibat terjebak kobaran api yang sudah melalap isi bangunan. Jasad kedua korban ditemukan di salah satu bangunan dan juga di tengah-tengah reruntuhan setelah petugas melakukan penyisiran. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari kompor gas yang tiba-tiba menimbulkan percikan api hingga merambat ke 3 bangunan lainnya.
Pihak kepolisian dari Polsek Senen langsung mengerahkan tim Inafis untuk menggelar olah tempat kejadian perkara awal untuk kepentingan penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa 4 orang saksi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Sementara, jasad kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Informasi yang kita terima, 2 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Ini mereka ini pemiliknya atau ditemukan di mana tadi, Pak? Informasi korban ini adalah pemiliknya, ditemukan di bawah runtuhan bangunan yang dekat warung makan. Ini suami istri, Pak, mereka? Informasi suami istri lansia yang istrinya kondisi dalam keadaan kondisi stroke, yang suaminya. Penyebab kebakaran sedang kami selidiki. Kami akan meminta bantuan kepada Puslapor dan Inafis untuk menangani penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Sudah ada saksi yang diminta keterangan? Sementara saksi baru 4 yang kita minta keterangan, warga sekitar dan mungkin nanti dari pihak. Ya, pemirsa, di kebakaran juga terjadi di Kemayoran Lama, Jakarta Selatan. Ditinggal penghuninya liburan, rumah susun berlantai 4 yang berada di kawasan Komplek PU ini Lebak Bulus terbakar pada Senin dini hari. Pemirsa, petugas damkar Jakarta Selatan yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke kamar sebelahnya. Menurut petugas, sedikitnya 3 kamar yang berada di lantai 2 rumah susun berlantai 4 terbakar. Namun pemirsa, belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya 3 kamar ini. Diduga api muncul dari salah satu kamar rumah susun yang ditinggal oleh penghuninya liburan. Kebakaran di komplek PU ini adalah rumah susun yang ditinggal sama penghuninya. Jadi ini gedung kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Ya, pemirsa, kebakaran ini terjadi di gedung Rektorat kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Kampus 1 Gedung Rektorat, asap nampaknya mulai. Ya, pemirsa, inilah video amatir yang terekam saat kobaran api menghanguskan ruang rektor kampus UIN di Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia bagian Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan ruang rektor serta ruang wakil rektor di lantai 2. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di sebuah stop kontak di lantai 2 gedung yang memicu api menyebar ke ruangan lain. 10 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Ini polisi memasang polis lain di area ruangan yang terbakar. Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di UIN, tepatnya di gedung 1 lantai 2, kita langsung luncurkan damkar dari Tangsel ada 10 unit. Untuk dugaan sementara, Bang, penyebab apa? Dugaan sementara, ini baru dugaan, yaitu korsleting listrik dari stop kontak. Ya. Bang, lokasi terbakarnya sih, Bang, ruang kelas belajar atau? Ruang rektor. Oke. Artinya hampir semua hangus, Bang, benar, Bang? Iya, hampir semua pokoknya ruang. Polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Aduh, ini sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya.
Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Ya, pencekalan pemirsa ini guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan kepala program studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ini ada informasi lain terkait sebanyak 7 oknum polisi Polrestabes Medan yang ditempatkan di tempat khusus atau patsus buntut dari tewasnya seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Ya, pemirsa, ketujuhnya kini berstatus terduga pelanggar dan terancam dijatuhi sanksi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil. Ya, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Aku tadi mana tahu aku lakiku, mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Orang kakek
di Tambora, Jakarta Barat yang terpaksa dievakuasi tim rescue damkar ke rumah sakit karena tak mampu berdiri. Evakuasi ini sempat terkendala tangga rumah yang sempit dan juga curam. Awas lumayan nih. Yang itu turunin ke pembunuh. Beginilah proses evakuasi seorang kakek dari lantai 4 sebuah rumah di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta Barat. Caimun 67 tahun mengalami sakit pinggang dan tak mampu berdiri sehingga terpaksa dievakuasi tim rescue damkar. Pelan-pelan, satu tangga. Angkat Pak. Bawahnya. Bang Ali, harus lu Bang Alinya. Menggunakan tandu dan tali, Caimun dibawa ke lantai dasar. Terkendala tangga yang sempit dan curam, evakuasi baru berhasil 1 jam kemudian. Kita menggunakan tandu, ada beberapa tandu karena kalau tandu basket susah kadang perungakan. Jadi kita pakai tandu yang sodok, tinggal orangnya, pasiennya dimiringkan, kita tandu sodok, langsung kita ikat tali temali, silang supaya aman. Khawatirnya merosot karena memang menuruni tangga, jadi kita perlu kehati-hatian dan kita pastikan pasien selamat sampai di ambulan gitu. Sang kakek langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mirsa, liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Ya, pemirsa, Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit, sementara Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang kali ini. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Murah sih karena ya biaya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantong parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor, serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada Tahun Baru. Sementara itu, area Pantai Ancol juga dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tidak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi menjadi faktor mengapa Pantai Ancol masih menjadi favorit pengunjung sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski sempat terkendala cuaca, Pelabuhan Sanur Bali ini tetap dipadati ribuan wisatawan, pemirsa. Ya, tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan Tahun Baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Kita telah tergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di sana.
Ya, selamat pagi Irfan. Apakah pagi ini masih banyak calon penumpang yang hendak berangkat dari stasiun Pasar Senen? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Aulia dan juga pemirsa. Meski perayaan dan libur Natal tahun 2024 telah usai, namun animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh, khususnya di stasiun Senen Jakarta Pusat ini terlihat masih tinggi. Di mana dari pantauan kami ini sejak pagi tadi, penumpang yang hendak pulang kampung halaman atau sekedar berlibur dalam menjelang menyambut tahun baru 2025 ini sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Dan tentu stasiun Senen ini menjadi pilihan masyarakat, khususnya yang menggunakan kereta api jarak jauh yang hendak melakukan perjalanan ke wilayah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, ini Ikspan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk ketersediaan tiket pada momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini menyediakan sebanyak 822.000 tiket, dan untuk yang sudah terjual ini sebanyak lebih dari 550.000 tiket. Dan untuk ketersediaan tiket pada momen ataupun sisa tiket yang tersedia pada saat ini lebih dari 192.000 tiket. Dan untuk keberangkatan di stasiun Gambir maupun di stasiun Senen, PT KAI Daob 1 Jakarta ini mencatat ada sebanyak 26.313 tiket, dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak 7.820 tiket. Kemudian untuk yang berangkat dari stasiun Senen ini sebanyak 18.493 tiket. Dan himbauan yang kami sampaikan kepada Anda pemirsa untuk perhatikan jam dan tiket keberangkatan Anda untuk ketertinggalan kereta begitu, dan pastikan barang bawaan Anda ini tidak ketinggalan begitu di stasiun. Sementara demikian, Aulia. Baik, Irfan Yardiansyah melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Irfan. Wow, animo masyarakat ternyata mudik juga di pergantian tahun baru ini, karena berhubung juga libur anak sekolah dan juga bisa cuti juga, dan hari raya Natal ini banyak orang yang akhirnya berlibur di setiap kota ya. Ram sendiri gimana, nggak berlibur? Enggak, nanti aja, karena beberapa bulan lagi nanti udah mau puasa, nanti ramai lagi mudik lagi nih. Hari ini Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, akan menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Ya pemirsa, sidang vonis Helena Lim digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 5 Desember lalu, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Helena dinilai terbukti secara sah membantu suami Sandra Dewi Harvey Mois dalam tindak pidana korupsi terkait dengan tata niaga komoditas timah. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana corporate social responsibility atau CSR oleh Harvey Mois. Jaksa juga menuntut Helena dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta, kita langsung bergabung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Halo, selamat pagi rekan Hamzah. Apakah Helena Lim sudah tiba di Pengadilan Tipikor pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Aulia dan juga pemirsa. Helena Lim sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange rencananya akan menjalani sidang vonis yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rencananya Helena Lim ini akan menjalani sidang vonis pada pukul 2 siang. Namun informasi ini akan selalu kami update karena masih ada sidang sebelumnya yang dilaksanakan sebelum sidang vonis untuk perkara kasus Helena Lim. Helena Lim ini divonis dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga
komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Sebelumnya jaksa penuntut umum juga sudah menuntut Helena Lim dengan 8 tahun penjara. Selain itu, JPI juga menuntut bos PT Quantum Skyline Exchange ini untuk membayar denda sebanyak 1 miliar subsidi 1 tahun penjara. Selain itu, Helena Lim juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Dalam perkara ini, Helena Lim diduga berperan dengan suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Muiz, yang sebelumnya sudah dibacakan vonisnya, yaitu selama 6,5 tahun. Diduga Helena Lim berperan dalam menampung dana pengamanan yang dilakukan bersama Harvey Muiz selaku perpanjangan dari PT Refine Bangkatin. Selain itu, dana pengamanan ini dihimpun oleh Harvey dan juga Helena bersama dengan beberapa perusahaan smelter yang diduga melakukan pertambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Beberapa perusahaan itu yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan karena kami juga masih belum melihat adanya Helena Lim hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, Pram. Baik, Hamzah Hasibuan, kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait vonis Helena Lim langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ini vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Ya, terkait vonis ringan suami Sandra Dewi itu, Komisi Yudisial turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik HAM hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini vonis hukuman suami dari artis Sandra Dewi Harvey Muiz ini yang dianggap ringan ini mengundang reaksi publik, pemirsa. Ya, selebgram sekaligus juga YouTuber Jerome Pauline ini ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan juga lama hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah.
Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya pada 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali dipenjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ya, ini nggak hanya Jerome Pauline aja yang menyindir dengan hitung-hitungan, sejumlah meme juga muncul tersebar di media sosial yang bahkan ada yang meminta, yaudah deh nggak apa-apa deh, dapat 300 triliun cuman di penjara 6,5 tahun nggak apa-apa deh, seperti itu. Karena memang dari vonis hakim JPU sebelumnya ini setengahnya ya, 12 tahun di 6,5 tahun doang. Apakah ini sebanding dengan apa yang dia telah berbuat? 300 T loh pemirsa, dan ini hanya disuruh ganti 200 miliar rupiah doang. Ya, dan memang itu kalau dilihat dari hitung-hitungan Jerome Pauline, memang sampai di akhir statement ia mengatakan bagaimana, apakah worth it atau tidak? Nanti pemirsa jawab apakah worth it atau tidak ya pemirsa. Penyidikan lebih lanjut ya, dan kemarin juga JP telah mengajukan banding untuk hukum tersebut, apakah ini sepantas atau tidaknya kita akan nantikan lagi seperti apa pemirsa. Ya, kalau berbicara tentang korupsi, informasi selanjutnya ini Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor untuk tobat saat memberi sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena Jakarta. Ya, Prabowo kembali menegaskan pemirsa akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang telah dikorupsi. Katakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di ASUD pemirsa. Selain ada informasi liburan dan titik liburan pemirsa, ini juga ada musibah bencana alam pemirsa. Ada tanah longsor yang terjadi di Mandaling Natal, Sumatera Utara mengakibatkan antrian kendaraan sepanjang 10 km. Ya betul, Prab, longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut selama berjam-jam. Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat longsor, antrian kendaraan yang terjebak longsor mengular hingga 10 km selama lebih dari 14 jam. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus? Ya tunggulah. Terpaksa ya? Ya paksa. Dengan 2 alat berat pembersihan material longsor yang memutus akses transportasi di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya selesai dilakukan pada Minggu sore. Ribuan kendaraan yang terjebak kemacetan kembali dapat melintas meski petugas masih memberlakukan sistem satu arah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang tahun baru ini suasana di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini terpantau normal. Senin pagi situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten tampak normal. Ratusan calon penumpang memenuhi ruangan bandara namun tidak terlihat antrian panjang di konter check-in. Situasi normal ini dikarenakan kebanyakan penumpang sudah berada di kampung halaman ataupun di kota tujuan destinasi wisata libur Natal dan Tahun Baru.
Tercatat pemirsa, pergerakan penumpang pada hari ini sebanyak 138.000 orang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, prediksi pergerakan pesawat juga hanya melayani kurang lebih 994 penerbangan baik rute domestik maupun rute internasional. Pemirsa, lalu bagaimana pantauan di Bandara Suta pagi ini? Kita telah tergabung dengan rekan Hasnugara di sana. Selamat pagi Hasnugara, apakah pagi ini bandara ramai atau cenderung landai? Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Aulia dan juga Pram. Pemirsa, dapat kami laporkan situasi saat ini jelang pergantian tahun. Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang masih ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanannya ke sejumlah destinasi kota-kota besar yang ada di Indonesia. Para penumpang ini mayoritas mereka yang membawa keluarga serta anak-anak untuk melakukan libur panjang dan juga pergi ke kampung halaman. Memang kalau misalkan tadi pagi penumpang itu sedikit landai, artinya normal, tidak terjadi antrian penumpang di kantong-kantong check-in maskapai. Namun tadi pukul 8 hingga pukul 9 tadi memang ada sekitar 5-10 menit terjadi sedikit ramai kembali, kemudian mengular lagi untuk melakukan validasi check-in tiket pesawat mereka yang akan menuju penerbangan ke kota-kota yang mereka tuju. Lalu juga pengelola bandara mencatat sebanyak pada hari ini ada 138.000 pergerakan orang, di mana diikuti oleh pergerakan pesawat sebanyak 994 penerbangan, baik itu rute domestik maupun internasional. Tak hanya domestik, rute internasional juga cukup meningkat. Bahwasanya para pelancong yang ingin melakukan perjalanannya ke luar negeri, yaitu tujuan Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. Aulia. Oke, rekan Hasnugara, lalu pantauan Anda terkait tarif tiket di sana seperti apa? Karena pemerintah menjanjikan adanya diskon 10% nih selama libur Natal juga Tahun Baru. Apakah itu demikian diterapkan di sana? Ya, Pram, sejak pemberlakuan kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10% memang cukup dirasakan oleh para penumpang pengguna transportasi udara. Bagi mereka dengan adanya kebijakan tersebut cukup disambut sukacita bagi para penumpang, mengingat momen ini sangat dinanti karena libur panjang ini diikuti dengan libur anak sekolah yang cukup panjang hingga Januari 2025 mendatang. Baik, terima kasih banyak rekan Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami menanti informasi terbaru dari Anda apakah nanti ada lonjakan kembali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ini memanfaatkan momen libur Tahun Baru dan ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan wisata air yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya, sementara itu pemirsa, Bandros atau Badung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Wahana wave pool yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat diserbu masyarakat dari Jabodetabek. Dengan teknologi ombak buatan, para pengunjung bisa menikmati sensasi berenang di pantai. Di sini pengunjung juga bisa menikmati serunya berseluncur dari ketinggian. Objek wisata air ini bisa menjadi pilihan warga yang sedang menikmati libur tahun baru bersama keluarga. Kan pas momennya liburan akhir tahun ya. Seru banget sih main di sini. Terus kan rame, walaupun rame tapi tetap nggak kayak desek-desekan, tetap kondusif. Tetap ya happy sih. Apalagi naik kerosotannya, tambah happy banget. Mereka di sini dalam rangka liburan Nataru dan kami berharap seluruh masyarakat Jabodetabek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berkunjung ke The Jungle Waterpark Bogor, di mana wahana-wahana kami yang terfavorit yaitu area wave pool, bisa bermain ombak dan juga bisa berekreasi dengan aman, nyaman dan juga bersih.
Kawasan wisata di Jalan Braga, Kota Bandung terus dipenuhi wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Banyaknya bangunan heritage membuat para wisatawan memanfaatkan swafoto di kawasan tersebut. Tidak hanya swafoto, wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Menurut salah seorang wisatawan, dirinya sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati suasana liburan di Bandung dan menikmati Jalan Braga. Ibu bertiga ya? Iya, karena mungkin libur mau tahun baru ya, rame banget. Tapi seru sih, so far untuk pengelolaannya, kemudian kita ngantri, terus ada foto-foto juga, terus ada makan-makan. Kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 2024-2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke pemirsa, ini untuk yang berlibur juga harus hati-hati karena cuaca juga lagi ekstrim-ekstrimnya pemirsa. Ini di tengah libur Nataru, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengeluarkan informasi potensi banjir rob di wilayah pesisir pantai Banten. Ya, potensi banjir rob ini akan berlangsung pada 30 Desember hingga 5 Januari 2025. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob wilayah pantai perairan Selat Sunda dan perairan Tangerang Utara. Peringatan dini potensi banjir pesisir yang telah dikeluarkan dan diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember hingga 5 Januari 2025 terjadi di sejumlah wilayah yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Fenomena fase bulan baru dengan meningkatnya curah hujan yang juga akan meningkatnya ketinggian pasang air laut maksimum dengan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dari kami yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan dampak dari potensi maksimum air laut dan memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten? Sudah ada rekan Iskandar Nasution di sana. Ya, Iskandar, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak pada pagi ini? Apakah masih banyak kendaraan yang hendak menyeberang? Silakan laporan Anda. Ya, baik Aulia dan Pram. Baik pemirsa, dapat saya informasikan sejak pagi hari tadi ya itu jumlah kapal calon penumpang ini terus membanjiri Pelabuhan Merak Banten. Meski kondisi cuaca hingga saat ini cuaca buruk masih melanda di Pelabuhan Merak Banten ini. Untuk saat ini pihak SDP telah menjagakan 33 kapal dan 7 dermaga di Pelabuhan Merak Banten. Nah, PASOP telah memperingatkan kepada nakoda kapal jika memang terjadi cuaca buruk, pihak SDP menghimbau kepada para nakoda untuk tidak menyandarkan kapal dan melakukan bongkar muat. Hal ini pihak SOP berharap kenyamanan dan keamanan berlalu lintas di Pelabuhan Merak Banten sendiri diharapkan lancar dan tidak terjadi kendala. Untuk saat ini jumlah total kendaraan yang telah melintas dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ada sekitar 363.207 orang penumpang, dan untuk total kendaraan yang telah melintas dari Pelabuhan Merak ke Pulau Sumatera berkisar 85.692 unit kendaraan. Demikian Aulia.
Oke, Iskandar Nasution besok malam sudah mengingat pergantian tahun. Apakah nanti di aktivitas di Pelabuhan Merak ini masih ada melayani untuk penyeberangan kendaraan di sana dan untuk penumpang? Ya, seperti tahun-tahun kemarin memang pelayanan penyeberangan memang dilakukan selama 24 jam ya hingga awal Januari nanti. Meski Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak telah memperingatkan adanya cuaca buruk yang akan terjadi di sekitar pelabuhan dan beberapa pantai di wilayah Provinsi Banten. Demikian, Pak. Baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, masih dalam momen liburan, pemirsa tetaplah fokus dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik jika ingin melakukan perjalanan liburan. Ya, karena di Kuningan, Jawa Barat ini pemirsa, mobil seorang wisatawan menyasar dan terbalik akibat terlalu mengikuti arahan dari GPS. Mobil penumpang berisi 5 orang terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan desa Puncak Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wisatawan asal Jakarta ingin merayakan tahun baru di lokasi wisata Kuningan dan terlalu mengandalkan arahan GPS. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang gelap. Lalu mobil terperosok dan terbalik. Jadi kurangnya penerangan itu jalan itu benar-benar kayak lurus, Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu, Pak. Kaget tuh. Iya, kaget. Langsung terjun. Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu, Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta. Sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di momen libur Natal dan Tahun Baru, Kota Yogyakarta juga dipadati ribuan pengunjung. Ya, salah satu tempat yang masih menjadi favorit wisatawan adalah pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mengisi libur akhir tahun, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memenuhi Jalan Braga yang identik dengan bangunan lama khas kota tua. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat akibat lalu lalang wisatawan. Selain menikmati suasana kota bernuansa tempo dulu, para wisatawan juga sengaja datang hanya untuk bersuap foto dan menikmati aneka jajanan kuliner yang ada di kawasan tersebut. Kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Pemirsa, ingin menghabiskan libur Natal menuju Tahun Baru dengan suasana yang berbeda? Bagi Anda yang sedang berada di Tuban, Jawa Timur, ada wisata air yang bisa jadi pilihan. Nah, pemirsa, di sini Anda bersama keluarga bisa menyusuri hutan dengan perahu kano sambil makan bubur sagu. Dan informasinya berikut ini. Menyuguhkan pemandangan air dengan perpaduan rimbunan pohon sagu membuat wisata ini sepintas seperti berada di tengah hutan asri menyejukkan. Terletak di Desa Mandirjo, 20 menit dari pusat kota Tuban. Di sini, Anda bersama keluarga bisa menyusuri hutan sagu dengan perahu kano. Tak perlu khawatir terguling atau tenggelam karena pengunjung akan dilengkapi jaket pelampung. Bahkan sejumlah pengunjung ada yang asik berenang langsung. Main apa aja Bu di sini?
Sama siapa aja? Sama anaknya, sama saudara rombongan tadi. Oh, dari mana Bu? Dari Bapak. Oh, dari Bapak. Ini baru pertama atau sudah? Baru pertama kali ke sini. Seru ya Bu? Seru. Setelah asik bermain kano, pengunjung juga bisa menikmati bubur sagu di tengah hutan pohon sagu dengan harga Rp5.000 per mangkoknya. Banget nyobain ini bubur sagu ini. Paling kalau dimakan pas hangat-hangat memang enak sih, cocok banget dengan cuacanya. Ini untuk wisatanya sendiri gimana? Untuk wisatanya ini baru juga mau kita cobain kan, pengen vibes yang naik-naik kapal gitu. Cukup membayar tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang dan Rp15.000 untuk bermain kano, Anda bisa menikmati sensasi libur akhir tahun yang berbeda. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, tak hanya wisata kano, wisatawan juga menghabiskan libur panjang Natal dan pergantian tahun di Pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus mencoba berbagai wahana permainan air. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dari studi edisi hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube atau official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan juga Nadia Valeri. Saya Pram Senja dan rekan saya Aulia Wardani pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Dadah. Seperti inilah keseruan yang bisa wisatawan rasakan di objek wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di sini pengunjung bisa mencoba beragam permainan air seperti donat boat, jet ski, atau bermain kano. Kawasan Pantai Tanjung Lesung dikenal dengan pantai yang bersih dan jernih dengan ombak yang tenang. Apalagi di kawasan wisata ini sudah dipasang breakwater atau pemecah gelombang laut, hingga aman dari terjangan gelombang tinggi. Ini sih. Baru ini. Tapi berenang juga nggak? Ya, berenang. Menurut kalian ini pantai di Tanjung Lesung ini bagus nggak sih? Bagus banget. Jernih bersih ya? Ya. Selain menikmati permainan air yang seru dan memacu adrenalin, wisatawan juga bisa menikmati sunset dan sunrise yang indah.